Selamat pagi, sampai bertemu kembali dalam kuliah sistem pakar. Ya, hari ini kita akan membahas metode inferensi dengan ketidakpastian. Ya, metode yang kita gunakan dengan menggunakan certainty factor. Di minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai inferensi dengan ketidakpastian dengan menggunakan bias probabilitas. Hari ini kita akan membahas metode certainty factor yang merupakan metode perhitungan di mana kita akan menggunakan ketidakpastian di dalam sebuah fakta sistem pakar. Bahasan kita hari ini adalah mengenai gambaran inferensi dan ketidakpastian, ya, bagaimana kita merepresentasikan ketidakpastian, probabilitas dan teori bias serta faktor kepastian atau certainty factor itu sendiri. Terus nanti di minggu depan kita akan bahas damper server theory. Nah, kita akan mulai untuk pembahasan mengenai inferensi dengan ketidakpastian. Kenapa dikatakan ketidakpastian di dalam sebuah artificial intelligence atau kecerdasan buatan? Jadi karena adanya proses di mana data atau fakta yang kita dapatkan dari pakar atau dari ahli itu mengandung unsur ketidakpastian. Jadi kalau dilihat ketidakpastian itu dalam 3 tahap, ini berlaku untuk semua kecerdasan buatan, baik itu sistem pakar atau yang lainnya, bahwa dimulai adalah dari representasi ketidakpastian itu sendiri. Ya. Terus apabila ada ketidakpastian dari kegiatan atau basic set of event atau dasar dari kejadian yang mempengaruhi pada pengambilan keputusan, itu akan dikombinasikan dengan body dari informasi yang tidak pasti. Jadi adanya sekumpulan kejadian, terus adanya informasi yang tidak pasti, dan itu dibutuhkan sebuah pengambilan keputusan dengan inferensi. Jadi fakta-fakta yang tidak dari kejadian yang tidak pasti dikumpulkan dengan berbagai informasi lainnya, akan dilakukan inferensi dan ketidakpastian. Atau bisa juga langsung dari event atau kejadian fakta-fakta yang dasar itu dari ketidakpastian langsung diambil dalam proses inferensi. Nah, ini kira-kira gambarannya. Jadi intinya adalah di dalam inferensi ketidakpastian itu bagaimana kita memiliki data atau fakta yang tidak pasti itu diproses untuk mengambil keputusan. Ya. Nah, representasinya itu bisa berupa numerik maupun grafik atau simbolik. Numerik itu berarti kita menggunakan angka-angka ketidakpastian itu diolah dengan menggunakan norma-norma perhitungan, ya, rumus-rumus dan sebagainya, atau juga dengan grafik atau simbolik digambarkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan penggambaran secara grafis atau simbolis, seperti dengan graf, ya, dengan tree, letik dan sebagainya. Nah, di dalam representasi numerik ketidakpastian itu kita menggunakan skala 0 1 atau 0 sampai 100%, atau 1. Yang paling besar adalah 0 sampai 1. 0 itu sangat tidak pasti, ya, complete uncertainty. Jadi dikatakan apabila nilai 0 itu pasti sangat tidak pasti, dan nilai 1 atau 100 itu berarti pasti, sangat pasti. Nah, masalahnya adalah dalam memberikan kognisi terhadap pengalaman, pakar itu memberi angka-angka tertentu. Nah, angka-angka tertentu yang kadang-kadang kita tidak bisa pastikan kepastiannya. Nah, dan juga adanya kecenderungan ketidakkonsistenan dalam menilai sesuatu dari waktu yang berbeda meskipun nilainya sama. Makanya diperlukan nanti perhitungan, diperlukan proses untuk merumuskan berapa nilai sebenarnya. Jadi awalnya sebenarnya dari pakar memberi angka-angka itulah yang kita olah menjadi sesuatu yang bisa memiliki nilai yang mendekati kebenarannya, ya, mendekati menghindari ketidakpastiannya.
Jadi memang masalahnya adalah pada nilai-nilai ketidakpastian yang tidak sama. Meskipun masalah sama, tapi tidak sama, berbeda waktu, bisa jadi berbeda nilai, inkonsistensi dalam penilaian. Kalau secara grafik bisa digambarkan ya secara kotak-kotaknya. Bisa jadi expect A memberikan nilai sum, expect B atau ahli B bisa menjadi memberikan sangat confident, sangat pasti. Ini rata-rata atau lebih pasti, atau dari ini tidak akurat. Nah, makanya lebih banyak digunakan metode numerik dengan menggunakan angka karena lebih akurat. Jadi kalau grafik bisa menggunakan gambar seperti yang horizontal bar yang bisa kita artikan di masing-masing. Untuk numerik ini lebih akurat, beberapa harganya adalah pakar tidak memiliki pengalaman dan tanda pada skala grafis. Pakar tidak biasa memberikan angka dalam skala, mereka lebih suka memberi ranking. Ya. Nah, gambarnya lebih ke ranking. Jadi lebih baik menggunakan metode numeris dalam pemberian skala, ya skala ketidak. Nah, ada beberapa metode dalam metode ketidakpastian. Jadi probabilitas ini sebenarnya sudah kita bahas kemarin, terlalu juga sudah kita singgung di teman sebelumnya. Lah ini kita akan faktor certainty factor, terus berikutnya nanti damper saver ya. Baik, kita akan mulai saja untuk pembahasan mengenai metode-metode dalam ketidakpastian ini. Baik, dalam metode ketidakpastian yang pertama kita akan menggunakan rasio probabilitas ya, karena awalnya adalah dari adanya ketidakpastian di dalam sistem akal, maka kita perlu menghitung probabilitas, kemungkinan-kemungkinan akan sebuah kejadian. Nah, secara umum untuk menghitung rasio probabilitas itu adalah ya, ini teori probabilitas secara umum, kita menghitungnya perbandingan antara jumlah kejadian yang berhasil dibagi dengan contoh jumlah semua kejadian. Contohnya, ada 10 orang sarjana, 3 orang menguasai SKO, sehingga peluang sarjana yang menguasai SKO adalah berapa? 3/100 atau 0,3. Yang paling umum di dalam ini contohnya adalah melempar mata uang. Melempar mata uang, kita akan melihat berapa sih jumlah probabilitas keluar mata uang, umpamanya gambar atau angka gambar. Kita melempar sebanyak 10 kali. Dengan kita melempar sebanyak 10 kali, ternyata peluang keluar mata uang gambar itu adalah 6 kali. Maka berapa probabilitas mata uang gambar atau gambar itu keluar pada saat dilempar? Maka kita bisa menghitung jumlah berhasil keluar gambar adalah 6 dibagi dengan 10 kali kita melempar, berarti nilai probabilitas dari keluar gambar dengan melempar uang adalah 6/10 atau 0,6. Itu adalah dasar dari probabilitas, di mana kita menghitung jumlah kejadian berhasil dibagi dengan total semua kejadian. Ya, jadi itu probabilitas rasio probabilitas sebagai dasar kita melangkah ke teori yang berikutnya. Dari probabilitas itu kita masukkan ke teorema Bayes. Ini kan sudah kita bahas kemarin. Jadi dasar dari teorema Bayes adalah probabilitas hipotesis dibandingkan dengan evidence ya. Terjadinya hipotesis berdasarkan evidence itu adalah probabilitas evidence terhadap hipotesis. Jadi dikalikan dengan probabilitas dari hipotesis dibagi dengan jumlah dari kali antara probabilitas evidence dan hipotesis kali probabilitas hipotesis. Nah, kalau dijabarkan secara umum, probabilitas hipotesis adalah ini, PHE adalah probabilitas hipotesis benar jika diberikan fakta atau evidence E. PEH itu adalah probabilitas munculnya evidence atau fakta E jika diketahui hipotesisnya.
benar dan PH adalah probabilitas hipotesis menurut hasil sebelumnya tanpa memandang eviden atau fakta apapun dan N adalah jumlah hipotesis yang mungkin. Ini dasar teori Bayes, ini sudah kita bahas di minggu kemarin secara umum. Di dalam teorem Bayes itu ada dimungkinkan adanya probabilitas bersyarat. Contoh kejadian seperti ada orang bernama Ani, dia mengalami gejala bintik-bintik di wajah. Dugaan dokter itu adalah terkena cacar. Jadi Ani ada bintik wajah, dugaan atau hipotesis dokter adalah terkena cacar. Berarti gejalanya bintik wajah, hipotesisnya adalah cacar. Nah, probabilitas munculnya bintik wajah jika terkena cacar adalah 0,8. Bintik cacar 0,8. Probabilitas Ani terkena cacar tanpa memandang gejala apapun, jadi pH-nya adalah 0,4. Ini tadi bintik cacar adalah 0,8, itu berarti eviden hipotesis. Probabilitas muncul bintik wajah di Ani karena alergi itu adalah 0,3. Probabilitas Ani terkena alergi tanpa memandang gejala apapun adalah 0,7. Probabilitas bintik wajah Ani terkena jerawat adalah 0,9 dan probabilitas Ani jerawatan tanpa memandang gejala apapun adalah 0,5. Jadi ini kondisi yang dimungkinkan. Probabilitas yang terjadi apabila ada bintik wajah di Ani. Nah, terus diapakan? Nah, terus kita hitung. Maka kita bisa menghitung berapa kemungkinan Ani terkena cacar karena ada bintik wajah. Kita bisa hitung PHE cacar, ya, hipotesisnya cacar, evidennya E adalah bintik. Kita hitung P dari bintik cacar kali V cacar dibagi dengan jumlah yang kita hitung, maka ketemu P bintik cacar kali cacar yang mau kita hitung dibagi dengan jumlah dari P bintik cacar kali cacar, P bintik alergi kali alergi, P bintik jerawat kali jerawat. Ketemunya adalah nilainya 0,32. Berarti probabilitas kemungkinan Ani terkena cacar karena adanya bintik di wajah adalah 0,327. Ini nilai probabilitas Ani terkena cacar apabila ada bintik wajah. Jadi cacar karena bintik wajah. Maka kita menghitungnya dengan rumus ini. Ya, sederhana, lebih mudah. Ya, jadi ini yang dinamakan bersyarat karena adanya banyak kemungkinan dan adanya hubungan antara hipotesis dan eviden. Bagaimana kalau Ani terkena alergi karena adanya bintik? Sama aja, tinggal kita hitung aja. Ya, bintik alergi yang di atasnya diganti aja, yang bawah tetap sama dan ketemu angka 0,214. Ini rumusnya sama. Tinggal yang di atas saja yang diganti bintik alergi dan kalikan alergi. Tadi kan bintik cacar kalikan cacar. Ya, jadi perbedaannya di situ. Bagaimana kalau jerawatan? Ini juga sama. Jerawatan ini adalah 0,459. Jadi karena bintik dimungkinkan jerawatan. Ini juga sama, yang bagian atas saja yang diganti, yang bawahnya sama. Ketemunya 0,459. Ya, ini adalah bagaimana kita menghitung teorem Bayes berdasarkan kondisi dari si Ani. Nah, setelah dilakukan pengujian, maka muncul satu eviden fakta baru. Maka kita akan menghitung
hasil dari observasi baru itu adalah kita masukkan ke dalam rumus ini. P hipotesis dari E eviden lama, eviden baru nih, observasi baru, eviden lama adalah PHE, probabilitas dari hipotesis H benar jika diberikan eviden E dikalikan dengan P kaitan antara E dan E jika hipotesis H benar, dan P E eviden kaitan antara eviden lama dan eviden baru. Ini perkembangan atau perluasan dari rumus tadi, ya, rumus probabilitas Bayes, dan apabila ada observasi atau fakta baru yang mempengaruhi hipotesis. Jadi, contoh tadi adalah contohnya ada 3 ya. Ada hipotesis cacar, alergi atau jerawatan, berdasarkan evidennya adalah bintik. Nah, ini bagaimana dengan perlakuan kalau terjadi ternyata ada fakta baru. Ya, contohnya ada begini. Selain bintik di wajah, yang Ani tadi ya, seorang karena dimungkinkan cacar, ternyata ada gejala lain, yaitu panas badan. Jadi selain bintik ada panas. Sehingga kalau digambarkan maka selain bintik terus ada panas badan, berapa kemungkinan tercacar, sehingga dirumuskan di dalam sebuah, digambarkan secara gampang bahwa orang terkena cacar karena bintik dan dia karena panas, berapa kemungkinan dia terkena cacar, probabilitasnya, atau bintik saja tercacar atau panas saja tercacar, atau dua-duanya saling mempengaruhi, untuk menyimpulkan bahwa seseorang itu terkena cacar. Ya, jadi eviden barunya adalah panas. Maka kita akan menghitung, tadi sudah kita hitung ya, bahwa bintik wajah Ani terkena cacar 0,8, orang terkena cacar karena panas badan itu 0,5. Nah, ini fakta barunya di sini. Nah, keterkaitan antara orang terkena bintik di wajah dan panas badan karena cacar adalah 0,4. Bintik panas cacar 0,4. Saya perhitungan 0,8 kali 0,5, 0,4. Nah, keterkaitan bintik wajah dan panas badan adalah 0,6. Ini hasil dari observasi dokter ya. Kalian hitung yang ini aja. Ya, jadi teorema Bayes mengatakan seperti ini. Maka kita hitung probabilitas Ani terkena cacar karena adanya bintik dan panas itu adalah P cacar panas kali P probabilitas bintik panas cacar dibagi probabilitas panas, maka ketemu 0,5 kali 0,4 adalah bintik panas cacar dan 0,6 adalah bintik dan panas, sehingga ketemu 0,33. Berarti probabilitas Ani terkena cacar karena bintik dan panas adalah 0,3. Artinya kemungkinan adalah 0,33 atau 33% gampangnya ya. Probabilitas adalah 0,33. Kalau dikaitkan dengan ketidakpastian 0,33 itu ya agak jauh dari 1 ya, di bawah 0,5. Tapi ada kemungkinan, berarti ada kemungkinan orang yang ada bintik di wajah dan panas bisa jadi karena menderita cacar. Ya, ini penggunaan teorema Bayes untuk menghitung berapa probabilitas dari sebuah kejadian untuk mendapatkan dugaan dan ada kejadian baru atau fakta baru yang mempengaruhi dari hipotesis dan fakta lama kita. Ya, itu adalah bagian dari probabilitas. Nah, selain probabilitas dengan menggunakan teorema Bayes, di dalam sistem
ketidakpastian, itu ada yang namanya certainty factor atau ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan. Ya. Notasi dari faktor kepastian ini atau CF ini adalah dengan menggunakan ini, CF dari HI, certainty factor hipotesis dan evidence adalah dengan menghitung MB dan MD. Apa itu MB? MB itu adalah faktor atau ukuran kepercayaan tingkat keyakinan terhadap hipotesis H jika diberikan atau dipengaruhi itu ada evidence E 01. Sementara MD itu ketidakpercayaan, master of disbelief. Kalau MB itu master of belief, measure of belief, dan measure ukuran disbelief, ketidakpercayaan, tidak yakinan. Ini juga sama, ukuran ketidakpercayaan dan ketidakyakinan terhadap hipotesis jika diberikan atau dipengaruhi ada evidence E antara nilai 0 dan 1. Jadi dasar dari certainty factor adalah ini, adanya keyakinan, tingkat kepercayaan, dan tingkat ketidakpercayaan. Tiga hal yang bisa dimungkinkan terjadi di dalam certainty factor ketidakpastian. Yang pertama adalah dimungkinkan terjadinya beberapa eviden dikombinasikan untuk menemukan CF dari sebuah hipotesis. Jadi ada beberapa evidence yang akan dikombinasikan sehingga kita akan mendapatkan CF dari suatu hipotesis satu. Terus kemungkinan yang kedua adalah CF dihitung dari kombinasi beberapa hipotesis. Jadi hipotesisnya ada beberapa, kita akan menemukan CF. Dan yang ketiga adalah beberapa aturan saling bergandengan. Ya, terus ketidakpastian dari suatu aturan menjadi input untuk aturan yang lain. Jadi ini saling terkait antara rule 1, rule 2, dan rule berikutnya. Jadi ada beberapa aturan yang saling terkait. Jadi tiga hal ini yang dimungkinkan terjadi di dalam CF, certainty factor. Nah, kita akan bahas satu persatu dari tiga hal ini, bagaimana cara menghitung dan merumuskan, menentukan nilai CF dari ketiga kondisi ini. Yang pertama adalah beberapa eviden dikombinasikan untuk menemukan CF dari suatu hipotesis. Jadi dimungkinkan terjadi seperti jika ada E1 dan E2, evidence 1 dan evidence 2, atau fakta 1 dan fakta kedua, dia akan mempengaruhi sebuah hipotesis. Jadi E1, E2 akan mempengaruhi hipotesis. Nah, maka cara menghitungnya adalah master of belief MB dari hipotesis itu E1 dan E2 akan bernilai 0 jika nilai MD-nya adalah 1. Master of disbelief ya, tidak percayaan adalah 1. Apabila nilainya tidak 1, lebih dari 1 atau kurang dari 1, maka nilainya adalah nilai MB dihitung dari MBH E1 ditambah MBH E2 dikalikan 1 min MBH E1. Jadi pakainya HE1 ya. Itu untuk menghitung MB, master of belief, tingkat kepastian. Nah, bagaimana menghitung master of disbelief? Artinya MD dihitung dengan cara akan bernilai 0 jika MB-nya 1. Ini kebalikannya tadi MD1 ini MB1. Tapi apabila MB-nya tidak 1, maka dihitung dari MD HE1 tambah MD HE2 kali 1 min MD HE1. Jadi rumusnya sebenarnya sudah gampang. Nilai MB ini sudah diketahui, jadi tinggal dihitung, masukkan rumus, selesai. Ya, ini apabila ada beberapa eviden dikombinasikan untuk menemukan CF. Ya, ada beberapa fakta untuk menentukan berapa hipotesisnya, CF hipotesis. Maka rumusnya adalah seperti ini.
contoh. Ada suatu informasi dengan tingkat kepercayaan hipotesis terhadap MB adalah 0,3 dan MB1 adalah 0,3, MD satunya adalah 0. Maka CF dari HE1 adalah 0,3 min 0, ketemunya 0,3. MB dikurangi MD. Ternyata hasil observasi baru dari E2, ada evidence kedua, ini fakta pertama, menunjukkan tingkat kepercayaan adalah 0,2 dan tingkat ketidakpercayaan adalah 0 dari E2. Maka kita bisa menghitung nilai CF-nya adalah MB, ya, Master of Belief, ini adalah HE1 dan E2 0,3 tidak kita hitung tadi, tambah 0,2. Jadi untuk menghitung MB adalah 0,3, nilai dari MB1 tambah MB2, nilai dari MB2 kalikan dengan 1 min MB3, 1 dikurung MB3, MB 0,3 adalah MB-nya 1, itu 0,4. Nah, MD-nya adalah 0, ya, dua-duanya 0. Sehingga CF-nya adalah 0, MB dikurangi MD, ini 0,4. Jadi rumus dasarnya adalah MB kurangi MD, ini rumus CF dasar. Tinggal atasnya adalah menghitung bagaimana kombinasi apabila terjadi ada dua buah atau lebih eviden terhadap hipotesis. Dihitung MB-nya berapa, MB-nya berapa, ketemu, langsung ketemu, dihitung CF-nya. Jadi tahapannya gampang saudara. MB berapa, MD berapa, CF. Itu adalah bagaimana kita menghitung apabila ada dua atau lebih eviden atau fakta memengaruhi hipotesis H. Nah, kalau kita kembali ke kasus tadi, kasus Ani tadi, Ani menderita bintik di wajah, ini eviden pertama. Dokter memperkirakan cacar dalam hipotesisnya. Tingkat kepercayaan cacar bintik adalah 0,8 dan MD-nya adalah 0,1. Maka kita hitung CF dari cacar bintik, ya, terkena cacar karena bintik adalah 0,8 dikurangi 0,01, ketemunya 0,79. CFE1. Nah, ternyata ada observasi baru, ada fakta baru, yaitu Ani kena panas. Tingkat kepercayaan adalah MB cacar 0,7, cacar panas 0,7 dan MB cacar MD-nya adalah 0,08. Maka kita bisa hitung MB cacar bintik dan panas adalah 0,8. Kita punya cacar dia, tambah 0,7 punyanya panas, ini bintik, 0,8 panas. Dikalikan dengan 1 min 0,8. 1 kurang 0,8 punyanya bintik, ya, fakta baru, keterima 0,98. MD-nya tinggal kita hitung. Cacar bintik panas adalah 0,1 adalah punyanya bintik, ya, MD bintik, dan 0,08 adalah punyanya panas. Dikurangi 1 min 0,1 punya bintik, ketemunya 0,892. Sehingga kita hitung CF adalah MB dikurangi MD, 0,94 kurang 0,892, ketemunya 0,8508. Jadi ini adalah tingkat kepercayaan berapa kemungkinan Ani terkena cacar apabila ada bintik di wajah dan panas. Ya, sederhana, dihitung MB-nya, dihitung MD-nya, terus dikurangkan MB ter MD, ketemu CF. Ya, rumus CF gampang. Ya, jadi itu adalah implementasi apabila ada eviden 1 dan ditemukan eviden 2, berapa kemungkinan terjadinya sebuah hipotesis. Itu cara atau kemungkinan pertama. Nah, bagaimana kemungkinan kedua? Kemungkinan kedua adalah jika
CF dihitung dari kombinasi beberapa hipotesis. Jadi hipotesisnya lebih dari satu. Kalau tadi hipotesisnya satu, evidennya lebih dari satu. Kalau ini adalah hipotesis satu, evidennya bisa jadi satu. Cara bentuknya adalah bagaimana? Cara bentuknya adalah H1 dan H2. Maka rumusnya adalah jika MB menggunakan hipotesis 1 dan hipotesis 2, maka menggunakan rumus ini dan gunakan fungsi min. Ini berarti min itu adalah nilai terkecil yang diambil. Sementara kalau dia OR, gunakan fungsi mak, maksimum terbesar. Jadi nilai yang terbesar yang diambil, berbeda dengan gitu juga untuk yang MD dan MD yang dan MD yang OR, min dan mak. Tinggal dibandingkan MB1 H1E nilainya berapa, MB2 berapa, diambil nilai yang terkecil kalau menggunakan dan. Menggunakan OR, mak, gunakan nilai yang terbesar. Ini rumusnya seperti ini. Cara menghitungnya di awal tadi sama. Ya. Terus bagaimana contohnya? Contoh, jika misalkan ada observasi dengan tingkat kepercayaan H1, ya, hipotesis pertama, dengan tingkat kepercayaan 0,5, dan hipotesis kedua, hipotesis 1E-nya, MD-nya ya ini MD. So, hipotesis 1 eviden E 0,2, MD-nya, maka kita hitung CF-nya adalah 0,3 untuk kondisi H1. Terus H2, observasi dari hipotesis kedua, MB-nya adalah 0,8 dan MD-nya 0,1. Maka dihitung MB-nya adalah 0,5, ya, H1, H2, MB-nya adalah MBH1N, H2E, maka ketemunya adalah min dari 0,5 dan 0,8. Karena digunakan nilai terkecil, maka diambil yang 0,5. Dan MD-nya dan menggunakan min, diambilnya 0,1, nilai terkecil. Maka CF-nya adalah 0,5 dikurangi 0,1, 0,5, 0,1 ketemu 0,4. Sedangkan kalau kita gunakan OR, CF dari H1 OR H2, maka gunakan max, ketemu adalah terbesar. Dan yang kedua juga sama, MD-nya max, gunakan yang terbesar, ketemu 0,4. Maka CF-nya adalah 0,8 kurangi 0,2, ketemu 0,6. Ini berbeda antara N dan OR nilainya. Ya, tergantung notasi yang digunakan, apakah N atau OR. N itu min, OR itu adalah max. Ini sudah standar ya, tinggal kita pakai saja. Nah, kembali ke kasus Ani tadi. Bagaimana dimungkinkan apabila Ani menderita bintik di wajah dan memperkirakan terkena cacar, tingkat kepercayaan adalah 0,8 untuk cacar bintik dan tingkat ketidakpercayaan adalah 0,01 untuk cacar bintik. Maka CF cacar bintik adalah 0,8 kurang 0,1, ketemunya 0,79. Nah, jika diobservasi itu juga ada tingkat kepercayaan bahwa Ani mungkin terkena alergi. Dengan adanya bintik tadi, alergi ini di tata awal ada. Sehingga master of belief-nya adalah 0,4 dan ketidakpercayaan 0,3. Maka CF-nya berapa? CF dari alergi bintik adalah 0,4 dan kurangi 0,3 ketemu 0,1. Jadi ini CF cacar adalah 0,79, CF alergi adalah 0,1.
Nah, terus dihitung berapa kemungkinan CF dari cacar dan alergi dikarenakan bintik. Nah, karena menggunakan dan, maka kita hitung min dari 0,8 dari 0,4 ketemu dari 0,4. MD-nya adalah min dari 0,01 dan 0,3 ketemu 0,1, sehingga CF-nya adalah tinggal dihitung aja nilai dari 0,4 ya dikurangi 0,01 ketemunya 0,395 kalau gunakan N. Nah, bagaimana kalau OR? Nah, kalau notasinya OR maka gunakan max, nilai maksimal dari 0,8 dan 0,4 itu 0,8, maksimal dari 0,1 dan 0,3 CF-nya tinggal dihitung 0,8 ya, dikurangi 0,3 ketemu 0,5. Ini berbeda ya, karena beda notasi beda hasil. Ini yang kedua, jadi dimungkinkan terjadi apabila ada hipotesis lain dari evidence yang kita punya ya, rumusnya adalah menggunakan min dan max. Nah, kesimpulannya apa? Semua faktor bahwa Anda terkena cacar dari gejala mungkin adalah 0,79. Ini sebelum melihat adanya hipotesis baru. Dan faktor kepercayaan Anda terkena ya ini tadi 0,9 untuk Anda cacar, gejala bintik karena alergi 0,1. Dengan adanya gejala sama yang saling mempengaruhi dua hipotesis yang berbeda tadi, maka ternyata Ani menderita cacar dan alergi karena bintik adalah 0,39. Dan Ani menderita cacar atau alergi salah satunya adalah 0,5. Jadi cacar dan alergi selain menderita cacar dan juga kena alergi adalah karena adanya bintik adalah 0,39. Sementara cacar atau alergi salah satu karena tidak bintik adalah 0,5. Jadi penggunanya adalah seperti ini ya, penggunanya adalah di sini. Dan atau, jadi dimungkinkan terjadinya hipotesis itu saling berpengaruh. Ya, ini adalah kasus kedua atau penjelasan kedua apabila ada lebih dari satu hipotesis yang dipengaruhi oleh gejala atau evidence. Nah, bagaimana dengan yang ketiga? Yang ketiga adalah adanya beberapa aturan yang saling bergandengan, ketidakpasti aturan menjadi aturan menjadi input aturan yang lain, jadi saling berhubung. Contoh, aturan A hasil CF-nya akan digunakan untuk menghitung aturan B, mempengaruhi aturan B. Hasil dari aturan B akan mempengaruhi aturan C. Rule 1, rule 2, dan rule 3 saling berkaitan. Hasil dari A masuk ke B, B masuk ke C. Jadi hasil dari A masuk ke B, rule ke B, dari hasil B masuk ke rule C. Maka kita bisa menghitung MHS-nya adalah MB kali max dari 0 atau CF dari SE dengan MB itu adalah ukuran kepercayaan berdasarkan keyakinan penuh terhadap validitas S. Ini rumusnya. Nanti kita lihat contohnya aja akan lebih mudah dipahami dengan contoh. Contohnya adalah PHK dari PK ada pengangguran dan gelandangan. Nah, ini faktanya. Nah, aturan 1 mengatakan jika terjadi PHK, ini evidensinya, maka muncul banyak pengangguran. CF dari pengangguran PHK, adanya PHK, adanya pengangguran karena adanya PHK 0,9. Aturan 1. Terus aturan kedua, jika muncul banyak pengangguran, maka muncul banyak gelandangan. Nilai kepercayaan adalah gelandangan 0,7.
Ini saling mempengaruhi. Jadi output dari R1 pengangguran masuk ke aturan kedua sebagai if, evident atau fakta di aturan kedua. Maka kita bisa menghitung berapa nilai kepercayaan MP ya, measurability-nya adalah gelandangan dan pengangguran. Gelandangan dan pengangguran 0,7 kali 0,9, 0,7 kali 0,9 ketemu dalam 0,63. Ini adalah menghitung MP dari dua buah aturan dan saling terkait, saling terhubung. Jadi masukan dari aturan kedua berasal dari aturan pertama. Menghitungnya adalah tinggal dikalikan aja kedua aturan, nah CF-nya. Bagaimana jika terjadi kombinasi evident dan antecedent? Maka kombinasi di dalam evident kita gunakan rumus sederhana saja. E1 dan E2, maka gunakan min, dan apabila menggunakan or pakainya max. Kalau not berarti kebalikan. Dan pakainya min, or gunakan max, terus not ya, dan gunakan min atau kebalikan dari nilai CF yang kita dapat. Contoh menghitung sederhana adalah seperti ini. Ini ada evident di mana E itu terdiri dari E1 dan E2 dan E3 atau E4 dan bukan E5. Ini satu kesatuan ekspresi di dalam sebuah rule atau aturan. Jadi ada aturan yang panjang seperti E1 dan E2 dan E3 atau E4 dan bukan E5. Maka kita bisa tuliskan aturan tadi menjadi nih. Mak E1 dan E1 dan E2 dan E3 itu kita masukkan di dalam rumus min. E4 dan bukan E5 itu adalah dan masuk ke min yang ini, dan di dalam kurung dikerjakan lebih dulu, baru aturan yang atau masukkan dengan rumus mak. Jadi itu cara mengerjakannya dengan kita lihat basis dari ini kurung ya, kurungnya. Kalau ada kurung, kalau tidak ada kurung ya langsung aja berarti min atau ini berarti nanti yang di atau ini ya, kalau tidak ada kurung E3 atau E4 ya. Ini cara penulisannya. Contoh lain, nah, jika ternyata nilai E1 adalah 0,9, E2 adalah 0,8, E3 adalah 0,3, E4 adalah min 0,5 dan E5 adalah 0,4, maka hasilnya adalah E max ya, min dari 0,9, 0,8 dan 0,3, terus min dari 0,5 dan bukan E5 adalah min 0,4, maka kemudian 0,4 min dan min jadi plus, kebalikan dari 0,4 sehingga ketemu dalam max dari 0,3 dan 0,5. 0,3 itu adalah didapat dari ini ya,
min 0,5 adalah yang ini, yang terkecil. Maksnya adalah nilai masing max, sehingga didapat nilainya adalah 0,3 karena yang nilai tertingginya adalah 0,3. Ya, ini adalah cara menghitung kombinasi dari evidence untuk certain factor. Jadi adanya di dalam antecedent itu ada beberapa kombinasi, maka kita gunakan rumus ini, min, max, atau kebalikan. Selanjutnya adalah jika ada aturan E maka H. Jadi jika ada rule berkaitan dengan evidence, maka didapatkan hipotesis H. Nah, secara umum rumusnya adalah CF dari hipotesis E itu dihitung dengan menggunakan rumus CF dari evidence E dikalikan dengan CF dari evidence H, hipotesis H dan E. Jadi CF E besar dan E1 itu adalah apabila ada evidence lama dipengaruhi adalah evidence baru. Jadi adanya fakta lama yang dipengaruhi oleh evidence baru. Terus CFHE adalah hipotesis dari adanya asumsi bahwa evidence-nya diketahui secara pasti dan nilainya adalah CF dari E dan E-nya adalah 1. Terus CFHE kecil adalah certain factor dari hipotesis yang dipengaruhi adalah evidence dari E. Nah, jika semua evidence dan pada diketahui maka akan menjadi rumusnya adalah CF dari HE disama dengan H. Jadi CF dari H evidence baru adalah CF dari H evidence lama. Ini jika kita menggunakan merujuk pada aturan jika evidence maka hipotesis. Jadi antecedennya diketahui maka hipotesisnya adalah berapa. Contohnya adalah ada sebuah aturan jika ada orang batuk dan dia menderita demam serta dia sakit kepala dan bersin-bersin, maka tingkat CF dari terkena influenzanya adalah 0,7. Jadi evidennya atau faktanya adalah batuk, demam, sakit kepala dan bersin-bersin, maka hipotesisnya adalah influenza. Nilai CF dari hipotesisnya adalah 0,7. Maka bisa kita anggap E1 nya adalah batuk, evidence 1, evidence 2 adalah demam, fakta atau evidence ketiga adalah sakit kepala, dan evidence keempat bersin-bersin adalah evidence keempat, serta influenzanya sebagai hipotesis. Jadi E1 batuk, E2 nya evidence 2 adalah demam, evidence 3 adalah sakit kepala, dan evidence keempat adalah bersin-bersin, serta influenza adalah sebagai hipotesis atau kesimpulannya. CF-nya adalah 0,7. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Maka kita gunakan CF ketika semua pasti, maka CF rumusnya adalah sama seperti tadi ya. CF dari HE adalah CF dari H, E1, E2, dan menggunakan dan E1, E2, E3, dan E4. Nilainya adalah 0,7 nilai ininya. CF nilai HE-nya kan 0,7. Nah, jika kita partial evidence-nya tidak pasti, maka contohnya adalah diketahui nilainya ini ya. Nilai dari evidence-nya adalah CF dari batuk 0,5, CF dari E2 adalah 0,8, CF dari E3 adalah 0,3,
3 sakit kepala, dan CF dari bersin emosi. Nilai ini diketahui, bukan hasil perhitungan, tapi nilai sudah diketahui, maka kita bisa hitung berapa nilai dari CF-nya. CFE-nya adalah dihitung dengan min. Ya, kenapa min? Karena pakai dan. Ya, dengan menggunakan dan, maka gunakan min. CF dari E1, E2, E3, D4, sehingga diketahui nilainya adalah min dari 0,5 dari 1, 0,8 2, 0,3 dari 3, dan 0,7 adalah CF dari 4, dan diketahui nilainya karena menggunakan, maka nilainya adalah 0,3 CF dari E. Sementara CF dari H nya adalah 0,7, E nya adalah 0,3. Sehingga kalau kita hitung, hipotesisnya adalah CF dari HE kecil adalah CF dari E kali CF HE. Ketemunya adalah 0,3 kali 0,7. Sehingga ketemu nilai CF hipotesisnya menjadi 0,21. Ya. Ini adalah hasil dari perhitungan di sebelumnya. Ini adalah CF hipotesisnya yang ada di dalam rule. Sebenarnya hasil hitung. Hasil perhitungan yang dilakukan untuk menentukan nilai CF dari evidence. Ya, ketemunya 0,21. Jadi CF hipotesisnya adalah perkalian dari antecedent dikalikan CF hipotesis. Ketemunya 0,21. Artinya apa? Artinya adalah tingkat kepercayaan bahwa orang tersebut terkena influenza adalah 0,21 atau 21% apabila dia ada indikasi batuk, demam, sakit kepala, dan bersin. Jadi kemungkinan kena flu adalah 0,21 tingkat kepercayaannya. Nah, di dalam pengaturannya kita bisa menggunakan kombinasi paralel dan kombinasi sekuensial. Kita lihat dulu yang paralel. Nah, untuk paralel maksudnya adalah apabila ada evidence 1 dan evidence 2, dia mempengaruhi ke H secara langsung. Evidence 1, evidence 2 dia langsung mengeluarkan H. Maka CF dari keduanya akan dihitung dengan menggunakan ya, ada 3 ya kita anggap. Ini adalah evidence 1, ini evidence 1, ini evidence 2, dan ini adalah H hipotesisnya. Digambarkan supaya tidak bingung ya. Ini evidence 1, ini evidence 2, dan ini CF dari H. Maka kita bisa hitung, rumusnya adalah dengan menggunakan ini. Jika nilai X dan Y, nilai CF dari evidence 1 dan evidence 2 lebih dari 0, maka gunakan rumus X plus Y min X kali Y. Nilai CF dari X ditambah nilai CF dari Y dikurangi CF X kali CF Y. Jika nilai X dan Y kurang dari sama dengan 0, maka gunakan rumus CF dari X tambah CF dari Y tambah CF dari X kali CF Y. Dan apabila nilai X dan Y berlawanan tanda, jadi salah satunya adalah minus dan satunya adalah plus, maka dihitung dengan menggunakan rumus X CF dari X tambah CF dari Y dibagi 1 min nilai absolut X dan nilai absolut CFY. Jadi salah satu yang minus dianggap plus, semuanya plus. Ini rumus apabila kita menggunakan kombinasi CF paralel. Maksud dari paralel adalah adanya evidence atau fakta 1 dan fakta 2 secara langsung mempengaruhi ke penarikan hipotesis dari H. Nah, ini paralel. Yang berikutnya adalah sekuensial atau urut. Sekuensial maksudnya adalah jika ada E pertama, maka ada E
Jika E maka H. Jadi urut E aksen maka akan terjadi E, jika E maka C. Contohnya tadi, jika ada PHK maka akan terjadi pengangguran, jika ada pengangguran maka akan terjadi gelandangan. Itu adalah contoh sekuensial. Nah, kalau terjadi sekuensial maka cara menghitungnya adalah gambar ini tadi, E aksen, CF-nya E, dihitung nilai CF E aksen dan E, ketemu nilai E, dihitung nilai CF dari E ke H. Maka rumusnya adalah tinggal dikalikan saja. CF dari H aksen adalah CF dari E aksen kali CF dari H dan E aksen. Nah, ini akan mempengaruhi pada nilai perhitungan pada sekuensial dan paralel. Nanti mempengaruhi nilai perhitungan dari beberapa latihan kita nanti akan menggunakan kombinasi dari sekuensial dan paralel. Perhatikan pada soal contoh kasus. Nilai CFA ini berarti menggunakan dihitung secara sekuensial paralel dulu. Nilai A CF-nya 0,8, nilai CFB adalah 0,5. Hipotesis C-nya adalah 0,7. Dari hipotesis 0,7 ini ternyata dia mempengaruhi sekuensial ke aturan ke D, nilai 0,9. Dan di sini ada paralel lagi E min 0,3, sehingga F berapa nilai F, maka Anda harus hitung, Anda lakukan proses dengan menggunakan rumus tadi, rumus paralel ya, ini paralel, terus ini adalah dengan menggunakan sekuensial, dan ini paralel lagi. Jadi untuk menentukan nilai F nya adalah dengan paralel, sekuensial, dan paralel, sekuensial, paralel. Contoh kasus pertama. Kemudian berikutnya, contoh kedua. Ini berarti Anda harus menghitung dengan menggunakan model sekuensial, ya, AB mempengaruhi C, sekuensial, C mempengaruhi D juga masih sekuensial, dan di sini gunakan paralel karena nilai D dan E mempengaruhi nilai F. Jadi gunakan rumus kombinasi paralel atau sekuensial. Bagaimana dengan yang berikutnya ini? Nah, kalau yang ini maka Anda gunakan ini adalah sekuensial, ABC mempengaruhi D, D dan E mempengaruhi F. Berarti di sini paralel. Kita memilih F-nya berapa? Dan yang terakhir, masih ada satu ya. Ini juga sama, ini berarti sekuensial paralel juga. Dan yang ini terakhir adalah menggunakan sekuensial. Yang ketemu nilai F. Nah, ini menghitungnya ya, cara perhitungannya. Tahapan-tahapan dari kasus ini dihitung, ini ketemu ini, dan seterusnya. Ini tahapan sebenarnya. Dari sini AB itu ketemunya adalah 0,8 dan seterusnya ya. Ini contoh kasus penyelesaian dengan menggunakan paralel dan sekuensial. Nah, sekarang Anda coba selesaikan ini dengan menggunakan aturan hipotesis CF dari tesis. Nah, kalau tiga ini kira-kira bagaimana? Jika A dan B maka C. Ini menggunakan rumus biasa. Jika C dan D maka G. Berarti ini ada unsur sekuensial ini. Nah, sementara kalau ini adalah paralel. Jadi ini menyelesaikannya adalah ini adalah sekuensial, sementara dua ini adalah paralel. Nah, rumusnya beda. Jika diketahui CF-nya ini, maka hitung berapa nilai CFG. Nanti G-nya adalah hipotesis
ini juga sama. Kalau ini sekuensial, C, A, B, maka A atau B maka C, D dan E maka C. Nah ini kalau ini paralel, dan selesaikan ini dengan metode paralel. Ya, demikian untuk metode ketidakpastian dengan certain factor. Jadi ada beberapa hal yang kita selesaikan dengan menggunakan rumus perhitungan yang sebenarnya tidak terlalu rumit ya. Bandingkan dengan nanti kita menggunakan metode Delver-Schaeffer. Nah, di metode Delver-Schaeffer itu nanti kita akan bahas di minggu berikutnya untuk penyelesaian ketidakpastian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa dikerjakan latihan-latihan soalnya, karena itu bagian dari ujian ya. Jadi ujiannya ada itu CF ya. Jadi nanti Anda pelajari cara menghitung dengan CF tadi, dan Anda coba untuk selesaikan dengan menggunakan metode yang sudah kita pelajari di hari ini. Demikian, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.